Sedikit saya sampaikan, waktu saya 7 menit. Saya ingin menyampaikan dalam surah Ad-Din, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Dalam satu surat 3 ayat pertama berturut-turut Allah bersumpah. Wat-tini demi watin, waz-zaitun demi pohon zaitun, wa turi sinin dan demi pohon tur dan gunung Sinan. Gunung Tur dan gunung Sinan, gunung Tur dan gunung Sinan ini gunung terbesar di Arab Saudi. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman, kata Allah. Kenapa negeri Mekah dikatakan negeri aman? Bukan berarti aman dari orang tawuran. Sampai sekarang ada orang tawuran, orang ada juga. Dikatakan negeri aman karena Mekah dan Madinah, dalam salah satu hadis Rasul dikatakan bahwa hanya 2 daerah ini yang sampai hari kiamat tidak disentuh Dajjal. Kalau lainnya keinjek sama Dajjal, tapi Mekah dan Madinah sampai hari kiamat tidak pernah kedatangan Dajjal. Makanya dikatakan sebagai negeri yang aman. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah betul-betul. Kalau Allah sampai bersumpah berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa setelah itu. Apa yang sangat luar biasa? Lanjutan ayatnya Allah menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya ciptakan manusia sebaik-baik bentuk ibu, cakep-cakep, cantik semuanya. Dulu lagi muda, sekarang mah masih cakep juga, cantik juga kata yang punya, ya Mas. Masih cakep, diciptakan oleh Allah cantik, bapak-bapaknya ganteng. Kalau nggak percaya, ibu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik, yang paling sempurna. Besok datang ke Ragunan, nah, ukur tuh muka, ada monyet ukur muka gua mana cakep sama monyet. Burung nuri udah secakep-cakepnya burung, ibu mau jadi burung apa mau jadi perempuan? Tentu pengennya jadi manusia perempuan. Apalagi yang cakep di Ragunan, gak ada yang pengen. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah. Sungguh saya ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Punya telinga, punya mulut, punya mata. Allah ciptakan manusia. Bahkan malaikat, kalau Allah mengatakan sebaik-baik bentuk, berarti malaikat masih lebih sempurna manusia. Kenapa dikatakan lebih sempurna manusia? Malaikat selalu bertasbih kepada Allah, selalu tunduk perintah Allah. Boleh jadi karena malaikat masih kurang ciptaannya, tidak dikasih hawa nafsu oleh Allah, hanya dikasih ketaatan kepada Allah. Boleh jadi dia selalu taat kepada Allah karena tidak dikasih nafsu. Coba dikasih nafsu, orang yang badar, orang yang preman meninggal disogok 1 koper duit, malaikat mungkar nakir nggak nyiksa, kagak dikepukin sama malaikat. Kalau malaikat dikasih nafsu, wah gua dapat sogokan, dapat suapan sama ahli kubur, duit sekoper. Gitu. Tapi karena malaikat sama duit budek sama perempuan gak open, karena gak punya nafsu, kerjaannya cuma ibadah aja sama Allah. Begitu sebaliknya binatang, Allah ciptakan nafsu tapi tidak dikasih akal pikiran yang sempurna. Akhirnya apa? Yang namanya sapi, angsal ngeliat rumput dimakan, kagak mikir ini rumput halal apa haram. Kagak angsal ngeliat rumput dimakan. Yang namanya ayam jago nggak malu di depan saya, dikejarin, nggak malu. Ya namanya cuma punya nafsu, nggak punya akal. Tapi manusia Allah ciptakan nafsu, Allah ciptakan akal pikiran yang sempurna. Bukan berarti agama datang kepada manusia untuk memberhentikan nafsu, tapi agama Allah turunkan kepada manusia untuk mengatur nafsu. Boleh syahwat disalurkan laki-laki ke perempuan, tapi ada aturannya. Boleh kita mencintai dunia, tapi dunia gunakan di jalan Allah.
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apa setelah itu? Tsumma radadnahu asfala safilin, kata Allah. Kemudian saya jatuhkan manusia ke tempat yang paling hina. Dijatuhkan manusia ke tempat yang paling hina oleh Allah. Apa contohnya? Kalau sapi sebuas-buasnya sapi tidak nanya halal haramnya rumput, sebuas-buasnya sapi makanannya cuma rumput. Tapi manusia kalau sudah puas disuruh jadi kontraktor, kabel telepon dimakan, semen dimakan, cormen dimakan, bahkan orang tua kandung pun dimakan. Ini manusia. Monyet serakus-rakusnya monyet nyolong yang namanya pisang yang dimakan yang matang. Tapi kalau manusia sudah kadung rakus, pohonnya ditebang. Ini manusia. Kemudian saya jatuhkan manusia ke dalam tempat yang paling hina, kata Allah. Nggak ada yang namanya kambing minum yang namanya TM. Nggak ada. Atau nggak ada yang namanya sapi kecanduan narkotik, nggak ada. Tapi manusia. Makanya ada peribahasa dari anak-anak yang kadang suka nongkrong di jalanan pakai anting megang gitar, mengatakan bahwa dalam surat Al-Qahl ayat 14 dikatakan bahwa sesungguhnya minuman keras itu punyanya setan. Kenapa? Manusia nggak boleh minum. Kalau manusia minum, setannya minum apa? Nah, itu omongan-omongannya anak jalanan. Ya. Minuman keras itu minumannya setan. Manusia jangan minum. Kalau manusianya minum, setannya minum apa? Jangan direbut, jangan rakus. Ya. Para bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijatuhkan oleh Allah manusia ke tempat yang paling hina. Kenapa kau dijatuhkan ke tempat yang paling hina? Karena hatinya seperti yang disampaikan Mas Ari tadi, hatinya sudah tertutup dari hidayah Allah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala abasarihim. Hatinya ditutup oleh Allah. Dia punya hati tapi tidak dipakai untuk memfilter. Dia punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat kebaikan. Dia punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Dia punya kaki tapi enggan melangkah untuk hadir ke majelis zikir hakul yakin. Dia punya lisan tapi enggan untuk berzikir. Dia punya harta tapi enggan untuk bersedekah. Tapi ada yang tidak dihinakan oleh Allah, ada yang tetap dimuliakan oleh Allah. Dalam lanjutan ayatnya, tadi ayatnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini yang selamat, yang tidak dihinakan oleh Allah. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang beriman dan beramal soleh? Antaranya Pak, insya Allah kita yang hadir pada malam hari. Kenapa? Sebab karena banyak orang mengatakan beriman, guru saya beriman, saya yakin kepada Allah, saya percaya siksa kubur itu ada, saya percaya akhirat itu ada, neraka itu ada, tapi disuruh sholat enggak. Yang namanya omong kosong. Yang namanya orang beriman itu butuh pembuktian. Neng, saya cinta sama kamu, Neng. Yang bener bang, jangan gombal. Bener, cinta mati. Abang coba beliin bakso saya bang. Aduh Neng, gak punya duit. Nah ini omong kosong. Kalau orang cinta, apa yang diminta? Ya, apa yang diminta? Anak nangis jam 1 malam, bapak ngantuk baru pulang kerja capek, minta beliin es krim. Pergi orang tua nyari es krim. Karena sayang sama anak, cinta sama anak. Nah kalau bukti iman kepada Allah harus dengan amal soleh. Maka dalam Al-Quran setiap ayat hampir beberapa kali Allah menyebutkan iman selalu digandengkan dengan amal soleh.